Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama-tama, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, dan pembelajaran yang pertama. Di sini ada 4 bagian pokok yang saat kita ketahui, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu standar kompetensi, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi yang tertulis dalam bentuk cerita, petunjuk, dan ringkasan. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, yaitu 3.8, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Yang kedua 4.8, menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu indikator. Pada 3.8.1 menyebutkan informasi dengan menggunakan tabel KW. Know what do you want to know? Dan yang kedua 4.7.1 mempresentasikan informasi berdasarkan tabel KW melalui bahasa lisan dan tulisan. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu membaca teks Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja kerajaan dari Gua Talu di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri, Arupalaka Latendri Tatato Erung, sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja Gua di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Baik, setelah kalian membaca tentang teks Sultan Hasanuddin, lalu kalian kerjakan pada tabel berikut. Tabel yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Dan tabel yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Nah, kalau sudah dikerjakan, lalu kalian presentasikan bersama kelompok kalian masing-masing. Oke, selanjutnya untuk tugas kalian di rumah, yaitu kalian cari cerita tentang pahlawan dan identifikasi bagaimana cara kalian menghargai jasa para pahlawan tersebut. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.